Selamat jumpa lagi Sobat Pembaca. Kali ini tempat ngobrol-ngobrol yang saya sebut podcast Ujar Pembaca ini kedatangan seorang tokoh sastra yang Jangan menetap gitu. sekarang lagi di Luzern ya Mas, menetap di Swiss. Ya. Seperti yang mungkin sepotong-sepotong sudah saya bilang, saya berusaha untuk tidak formal, tapi mungkin saya akan mencoba memperkenalkan Mas Sigit ini. Mas Sigit Susanto ini saya kenal sejak awal 2000-an kalau nggak salah, melalui mailing list apresiasi sastra. Ya. Tapi sekarang baru pertama kalinya ketemu face to face walaupun masih diperantarai oleh Zoom. Lalu Mas Sigit ini sudah menulis beberapa buku, menyusuri lorong-lorong dunia, yaitu sebuah catatan perjalanan yang menurut saya unik, dan 2 buku lain yang belum saya baca, Mas, sayangnya. Tapi saya tahu Mas Sigit dari dulu, Mas Sigit ini sangat passionate tentang Kafka, walaupun mungkin episode berikutnya kita akan ngomongin Kafka supaya saya persiapan dulu. Gitu, Mas. Kalau Mas mau memperkenalkan diri sendiri, monggo. Aduh. Oke, Mas Irwan Sarir ya. Terima kasih Mas Irwan diundang pada Zoom-nya yang spesial ya, katanya private. Ya. Gini Mas, ini latar belakangnya gini. Saya dari kecil dulu tuh paling suka nguping, Mas. Jadi kalau di rumah itu ada tamu, saya biasanya ngumpet di tempat yang nggak kelihatan, tapi saya dengerin semuanya. Dan menurut saya itu pengalaman yang ingin saya replikasikan di acara ini. Jadi kita ngomong sebebas-bebasnya seakan-akan nggak tahu ada anak kecil yang lagi dengerin, tapi kita akan sediakan buat anak kecil itu, si Irwan kecil itu. Oke. Jadi terus ini ya gitu Mas. Saya mau karena ini sangat spontan ya Mas ya, tapi saya tetap berusaha ngerjain PR saya. Jadi kemarin saya habiskan waktu membaca buku ini. udah pegang ya. Menyusuri Terima lorong. kasih Mas. Jadi salah satu motif personal juga untuk membuat ini adalah ketika saya harus ngobrol dengan orang yang saya kagumi atau yang saya pernah kenal lewat buku, saya akan baca lagi bukunya atau jadi membaca dengan tujuan itu ternyata jauh lebih menyenangkan daripada sekedar membaca saja. Nah, kalau kita boleh mulai memulai obrolan ini, yang paling kuat yang saya dapatkan, baik dari interview Mas di Tribun News kemarin dan dari buku ini, adalah soal anti klise. Dan saya merasa ada sedikit kecocokan dengan diri saya di situ. Saya berusaha membuat Zoom ini atau podcast ini juga se-anti klise mungkin. Jadi bagaimana caranya, misalnya dalam hal saya nggak pengen ini seperti ada audiensi, jadi kita berusaha menampilkan sebuah presentasi. Saya pengennya kita ngobrol sebebas-bebasnya gitu Mas. Masalah anti klise ini, apakah itu kalau Mas berefleksi, apakah ini sebuah kepribadian atau sebuah hal yang sengaja dilakukan demi kepenulisan atau bagaimana Mas? Aku memberi contoh 2 hal aja ya. Ketika saya berada di Indonesia, atau kita ya mungkin, itu kita kan di bawah rezim Soeharto, ya nggak? Nah, kita ngalami sendiri bahwa pada saat itu, seperti kemarin podcast sampean dengan ibunya istrinya Daniel Mahendra itu Lita. kan, yang Malka, ya, Silita. Itu sebutkan bahwa buku Karl Marx, karang tulisannya Magni Suseno, ya, itu kan sebetulnya kritik pada Karl Marx, ya. Tapi Soeharto tetap menarik buku itu, melarang orang membaca buku itu dan diberedarkan gitu. Kalau saya, jadi kebetulan saya punya kenalan temannya Magni Suseno, namanya Franz Deller. Ini sama-sama Yesuit. Nah,
Jadi Magnis berangkat dari Munchen ke Jakarta, ya. Ini Franz Dahler, ini Yesuit juga dari Swiss, berangkat dari Zurich ke Jakarta, sama-sama. Selisihnya beberapa 1-2 tahun, sama-sama Yesuit. Ya, itu tesis, kalau nggak salah itu disertasinya Magnus Susino, Karl Marx revisionis. Jadi itu Bernstein. Jadi yang revisionis Marxismus itu sebetulnya. Tapi pemerintah Soeharto kan tidak melihat kedalaman sebuah buku, asal judulnya Karl Marx dilarang gitu ya. Yeah. Di saat kita hidup di zaman Soeharto itu, di mana buku Karl Marx dilarang, dan kebetulan saya berada di Swiss, saya ingin melihat makamnya Karl Marx. Sehingga saya menziarahi di Soho, di luar London, hanya untuk melihat makam Karl Marx seperti apa. Gitu. Dan saya potret di situ. Setelah saya foto di depan nisannya Karl Marx, ternyata nisannya Karl Marx itu di makam orang biasa. Gitu. Jadi Marx sudah bilang bahwa kekuatan di dunia itu adalah apabila proletariat itu bersatu, the worker unite, gitu ya. Nah, makanya Karl Marx seorang Yahudi pun ternyata konsekuen. Dia tidak dimakamkan di makam Yahudi, tapi dimakamkan campur dengan warga yang lain. Gentile. Kalau saya bandingkan dengan Franz Kafka yang di Praha, itu dia makamnya di makam Yahudi. Jadi eksklusif ya. Jadi hanya terisolir khusus ya. Kalau Marx tidak. Lah, foto itu saya unggah di mailing list dulu ya. Waktu itu belum mailing list Absas ya. Saya masih masih menjadi member di mailing list Bumi Manusia ya. Iya. Yang mendirikan Eka Kurniawan, Linda Kristanti itu. Oh ya, Eka Kurniawan. Eka Kurniawan sebelum dia menjadi penulis besar, dia mendirikan sama Linda Kristanti mailing list. Nah, saya magang di situ. Saya kirim foto itu dan tulisan saya traveling itu ya. Dan ternyata akhirnya ada media yang tertarik, misalkan Tempo, Gatra, itu memuat tulisan saya tentang mengunjungi Karl Marx dan mengunjungi Kafka di Praha. Jadi itu saya memang sengaja untuk menutup kekurangan. Selama ini kan informasi media mainstream atau di Indonesia itu kan Karl Marx dilarang. Yang justru dilarang itu saya cari. Saya ke Paris, ya saya mengunjungi restoran miliknya Sopron ID. Itu zaman Soeharto kan para diplomat dilarang ke situ. Saya masuk ke sana, ternyata nggak ada gambarnya Che Guevara pun nggak ada, malah ada wayang dan sebagainya. Ini maksudku yang anti klimaknya seperti itu, yang anti mainstream seperti itu. Anti klise. Ketika saya mendarat ya di Paris, orang biasanya kalau bicara tentang Eropa kan Paris metropol, ya Paris kota parfum, mode dan sebagainya. Saya menulis orang Paris yang berak di depan stasiun. Nah, ini sastra berak ini kan sastra yang tidak wangi kan gitu ya, yang tidak banyak orang nggak suka gitu. Tapi itulah yang saya inginkan supaya ada balancing. Jangan sampai ada image bahwa Eropa atau Paris itu selalu megah. Gitu. Saya ada menyorot sisi-sisi lemahnya ada juga. Itu Mas. Itu saya mau menggarisbawahi tadi Mas. Mas nyebutnya itu sastra. Mas mendefinisikan sastra itu seperti apa sih Mas? Kalau aku melihat sastra itu adalah sebuah cara pandang atau kehidupan yang alternatif ya, yang tidak yang konvensional. Gitu. Jadi sastra adalah sebuah kehidupan atau pandangan terhadap sebuah kehidupan yang dari perspektif yang tidak umum, gitu. Yang berbeda. Gitu. Misalkan saya kasih contoh ya, pada novelnya Günter Grass ya, yang judulnya Genderang Kaleng itu, Blech Trommel itu ada kepala kerbau di laut, dibuka ternyata ada belutnya di dalam kepala itu, dan belut itu dibawa pulang dimakan. Bayangkan. Nah, kalau untuk
masyarakat kita yang normatif, wah jijik lah, ya enggak. Yeah. Gendut di binatang yang sudah mati. Tapi justru itu menarik. Kalau boleh saya misalkan ungkapkan dengan cara yang lain, apakah sebuah karya sastra itu harus provokatif, Mas? Karena contoh yang Mas sebutkan tadi itu sebentuk provokasi kan. Sama seperti Kafka yang tiba-tiba bangun suatu pagi, Gregor Samsa tiba-tiba bangun menjadi sebuah kumbang besar. Apakah provokasi sebuah karakter penting dalam sastra misalnya? Jadi kalau aku menyomot dari ucapan kritikus sastra Jerman ya, yang sekarang sudah meninggal, Marcel Reich-Ranitzky mengatakan bahwa wer schreibt provokatif, siapa yang menulis adalah provokasi. Yes. Jadi masalah provokasi ini kan tergantung dari sudut pandang mana. Gitu. Betul. Kalau kita melihatnya negatif ya pasti negatif. Tapi kalau provokasi dalam arti supaya orang itu melihat tidak lurus saja ya, gitu kan? Betul. Ya. Itu saya suka sekali bahwa dalam arti misalnya begini, kita tuh kalau kita hanya sekedar hidup yang biasa-biasa saja, maka kita akan ada semacam bingkainya. Jadi luasnya ya seluas bingkai itu saja. Bagi saya pribadi, membaca sastra itu adalah mencari apa sih yang di luar bingkai saya itu supaya bingkai saya ini makin lama makin lebar gitu loh. Jadi yang saya suka sekali yang Mas sebutkan itu, misalnya soal jalan-jalan tadi, kita kembali ke soal jalan-jalan. Saya merasa kalau cuma jalan-jalan aja, yang ngabisin uang aja, misalnya cuma selfie-selfie di Menara Eiffel, lalu di tempat-tempat yang Instagramable itu, ya sudah gitu loh. Akhirnya menurut saya kotaknya ya di situ. Dan nggak perlu banyak-banyak. Sementara saya melihat dan saya punya kebiasaan ini kalau jalan-jalan dan saya melihat banget di buku Mas ini. Kalau saya itu rakus banget Mas. Kalau saya misalnya mengunjungi tempat kayak Roma atau Venesia, saya pengen mendapatkan walaupun cuma 3 hari atau 4 hari, saya pengen mendapatkan sebanyak-banyaknya dari tempat itu. Gimana caranya? Ya misalnya kalau saya pribadi, saya cari ke toko buku apa yang khas dari di situ dan tidak didapatkan di tempat lain. Nah, yang saya lihat dari Mas adalah mungkin ini riset dulu seperti buku Melancong dengan Sastra yang waktu di bab tentang Venice itu, Mas. Itu saya kemana-mana nih, tapi itu risetnya dilakukan sebelum atau sesudah berangkat ke sana, Mas? Jadi begini, Mas. Kelebihan kita tinggal di Eropa, kan gitu ya. Itu karena di perpustakaan itu menyediakan buku-buku di mana yang akan tempat yang akan kita kunjungi. Betul. Itu. Jadi ketika saya mau ke Venesia, saya ke perpustakaan, saya mencari apapun yang berhubungan dengan Venesia saya ambil. Misalkan novel Thomas Mann, ya. Peraih Nobel Sastra dari Jerman itu menulis Tod in Venedig, kematian di Venesia. Ya, Death in Venice. Ya. Terus di situ ada buku traveling, jalan-jalan lorong-lorong di Venesia. Ya. Saya baru tahu ya, ternyata Goethe pun sudah di Venesia, Nietzsche di Venesia, Hemingway di Indonesia, Marcel Proust di Venesia, dan Rialto Brugge ya, itu jembatan Rialto Brugge itu Nietzsche nulis di situ juga. Dan saya sangat senang ketika membaca puisi ini. Ini tentang jembatan ini, aku berada di jembatan itu. Gitu. Jadi itu kelebihan kita. Nah, bagi kita di Indonesia untuk bepergian ke Amsterdam misalkan, ya mencari bukunya sulit sekali. Di Indonesia nggak ada, itu kan sulit gitu kan. Kalau sekarang sudah ada ya buku traveling itu ada. Tetapi maksudku beberapa tahun lalu kan nggak ada. Ya, menurut saya yang ditangkap di catatan perjalanan di buku ini itu kurang lebih sama periodenya ketika saya ke tempat-tempat itu. Jadi sekitar awal 2000 sampai 2006 gitu ya Mas ya? Ya betul. Kalau nggak salah saya punya masalah jalan-jalan ke Paris. Salah satu yang saya
datangi ya Shakespeare and Company itu, Shakespeare and Co. Dan di sana kan setiap bukunya kan dicap ya Mas. Nah saya punya betul. kebiasaan. Kalau beli ya. Iya, saya punya kebiasaan kalau saya beli buku di satu tempat, saya tulis tanggal dan tempatnya. Jadi ketika dia dibaca lagi, saya menemukan buku ini lagi 15 tahun ke depan, itu rasanya seperti kapsul waktu gitu loh. Nah, di buku ini Mas, 2004 Mas ternyata saya ke sana. Dan mungkin Mas juga lagi di sana kali ya. Kalau nggak salah catatan Mas juga sekitar tahun 2003 atau 2004 gitu. Wah. Iya. Yang menarik Mas, terkait dengan Shakespeare Company ya. Itu ada pembaca buku itu, namanya Agung Prawida, itu cucunya Panji Tisna dari Bali. Dia ke Paris, membawa buku itu, dia masuk ke Shakespeare Company. Terus dia, ya pasti dia kalau beli kan dicap. Terus saya pandu dia, Mas pakai email, Mas saya ada di Shakespeare Company, saya membawa buku Anda itu. Nah, terus saya pandu, kalau sampean jalan kaki ke belakang kira-kira 15 menit itu sampai di restorannya Sopron Edit gitu. Iya, betul. Dilarang. Betul. Akhirnya dia ke sana dan ke Belanda juga. Jadi itu. Saya juga ke sana Mas waktu itu, tapi bukan yang kunjungan pertama, ini kunjungan yang lebih awal sesudah saya baca buku Pulang 2010-11 ya. Mbak Laila Kundori ya. Laila Eskuderi, iya. Waktu itu saya ke restoran Indonesia di situ, tapi yang saya temukan anaknya dari tokoh-tokoh itu, saya lupa namanya sekarang, Mbak siapa itu. Jadi ya sebuah kunjungan yang menyenangkan, walaupun sama seperti motivasi Mas tadi, saya ingin membuktikan kenapa sih itu jadi masalah gitu loh. Tapi waktu saya ke sana mungkin sudah nggak ada restriksi seperti zaman Soeharto lagi, Mas. Tapi kenapa sampean tidak menuliskan cerita-cerita itu? Nah, itu masalah saya. Atau mungkin nuliskan? Saya bukan tipe orang yang pengen orang lain tahu apa yang saya lakukan. Jadi itu masalah saya. Saya punya impian jadi penulis, tapi saya nggak suka membuka diri. Itu mungkin seperti Kafka. Nanti kalau jadi tulisan minta dibakar ya. Ya, itu kan ekstrim banget itu. Tapi ya begitu. Kadang-kadang saya itu mungkin kita sedikit digression atau ngobrol ke yang lain. Masalah hubungan kita dengan buku. Kira-kira saya baca sedikit dari buku Mas. Saya mungkin mencintai buku jauh lebih muda atau lebih dulu dibanding sampean, karena waktu kecil itu orang tua saya itu ya kita biasa-biasa aja, tapi juga nggak pernah membeliin mainan. Seingat saya nggak pernah ingat apa yang dibeliin mainan. Tapi atau baju mungkin lebaran doang. Tapi saya selalu ingat kalau saya minta buku, saya nggak pernah ditolak. Jadi itu sebuah pesan yang menurut saya, berarti ini ada sesuatu yang berharga dari benda ini. Dari sejak itulah saya seperti punya hubungan batin dengan kertas dan teks ini loh. Nah itu berkembang. Nah ketika masa-masa remaja SMA itu mulailah ya masa remaja itu. Saya ingat ungkapannya Nurcholish Madjid waktu dia sampai ke Oslo atau lagi ceramah di Oslo, dia bilang kalau kamu anak muda dan nggak congkak itu kamu rugi. Jadi ya gitu. Ketika muda saya itu sangat ambisius. Yang saya baca tuh mana sih buku yang dianggap orang berat, ayo sini saya baca. Walaupun saya nggak ngerti waktu itu, tapi seakan-akan saya sudah, paling nggak saya sudah nyoba ke situ. Nah, kira-kira ada nggak kesamaan seperti itu di pengalaman Mas Sigit soal buku? Jadi gini, Mas, bapak saya ini seorang tokoh kampung ya, PNI gitu. Saya hanya melihat 2 buku. Di rumah itu hanya 2 buku. Bukunya dia ya. Satu judulnya Sarinah, novel Sarinah dari Soekarno. Saya tebak yang kedua. Di bawah Panji Revolusi. Bukan itu. Oh, bukan. Hidup Sesudah Mati. Oh. Karena dia meninggal. Hidup Sesudah Mati. Karena akhirnya dia meninggal itu. Kok bacanya 2. Tetapi setelah dia meninggal, aku menemukan itu di bawah bendera revolusi itu ada 1 jilid di tempat kakakku, udah dikasihkan aku, saya bawa ke Swiss itu.
Dan jadi tentu saja benar sampean dekat dengan buku sejak lebih muda dan orang tua menyebut ya. Saya berbeda, saya cuma anak guru SD ya gitu, bapak saya seorang guru SD, tokoh PNI gitu, nggak banyak bacaan karena tokoh PNI dulu itu nggak perlu banyak baca, tapi asal diundang Soekarno, Kongres Marhen gitu ya di Jakarta itu sudah membaca buku Das Kapital itu ya. Wah, sudah sah ya. Itu lain. Ya, kalau saya berbeda Mas. Perkenalan saya dengan buku itu di Bali gitu. Ketika aku menjadi guide bahasa Jerman, itu saya monoton. Saya bercerita terus-menerus, orang lain tidak bercerita saya, aku bercerita terus-menerus dan membosankan. Sehingga aku pergi ke toko buku, nyari buku, nggak tahu buku apa ya, nggak mau ambil lama-lama, kok ini kok Iwan Simatupang ini surat-surat Soeharto, ini kok kering, kok saya senang gitu. Aku nggak mau tahu ini sosiologi atau sastra, tapi lama-lama kok saya kumpulkan, buku ini kok sastra semua dan sosiologi ada dua itu. Jadi saya tidak bertendensi untuk menulis juga, tapi waktu itu hanya waktu senggang aku baca, pulang kerja saya baca. Kadangkala membaca di Indonesia itu nggak mudah. Nggak mudahnya bukan mencari buku zamanku ya, tapi ketika kita duduk di depan teras, tetangga datang gitu ya. Yeah. Waktu saya di Bali, aku bawa buku itu sekali 7, tak taruh di sebelahku, datang tetangga. Baru halaman pertama tanya, Mas, gimana kabarnya? Ya, aku gimana nih jawabnya? Oh ya, baik-baik. Buka di halaman 2 lagi, Mas tanya. Aku bilang, Mas, kapan aku bisa baca buku? Gitu ya. Kalau gitu ini bukuku, yang lain baca kamu, aku baca, jadi sama-sama. Kamu nggak usah troubling aku baru baca nih. Ini problem kecil ya. Nah, dari situlah aku mengenal bacaan-bacaan sastra. Ya, tetapi aku membaca buku proses kreatif Linus Suryadi. Linus Suryadi itu bilang begini, kalau menjadi seorang penyair harus banyak membaca buku. Ya nggak bisa aku kecilnya angon bebek gitu. Jadi seperti itu. Jadi sampean termasuk orang yang beruntung ya, sangat, dengan lingkungan keluarga yang dikerubuti buku ya. Kalau saya lihat masa kecil Sartre itu neneknya, kakeknya tuh dia hidup dengan kakeknya yang bukunya banyak. Hermann Hesse koleksinya banyak. Karl Marx itu nggak punya buku di rumahnya, tapi dia pinjam dari pacarnya Westphalen itu, orang tuanya Jenny. Jadi artinya sejak kecil dia sudah bertemu dengan buku ini sangat dasar. Betul. Ya. Jadi menurut saya seandainya pemerintah ingin merubah perilaku suatu bangsa adalah sediakan buku semudah-mudahnya. Dan itu mungkin salah satu nikmat yang kita rasakan hidup di Eropa ini, bahwa nggak perlu, kalau punya uang syukur, kalau nggak punya uang pun nggak ada alasan untuk nggak bisa baca, karena perpustakaan apapun tuh bisa, perpustakaan di Oslo itu bisa pinjam sekali pinjam 25 buku loh Mas, terserah gitu loh. Jadi ya terus kalau jadi tadi saya tangkap Iwan Simatupang adalah buku yang pertama, salah satu dari buku pertama sastra. Iya. Terus kapan timbul terbit niat untuk menulis, Mas? Ya, jadi begini, Mas. Pada era reformasi 1996, saya April 15 April 1996 aku tiba di Swiss ya. Jadi sampai sekarang ini sudah 25 tahun ya. 25 tahun di Swiss. Dan waktu itu sedang ada demo di mana-mana. Ya, Soeharto belum turun kan itu. Nah, jadi otomatis saya dengan kehidupan yang terisolir, tidak bisa bahasa Indonesia karena lingkungan nggak menggunakan bahasa Indonesia otomatis lumpuh kan, tidak interaktif, dan internet juga mulai ada tapi belum banyak yang punya kan gitu. Belum, betul. Akhirnya aku mengikuti mailing list apa kabar politik ya. Itu John Douglas yang itu tulisan-tulisan teman-teman dimasukkan ke situ mengkritik rezim Soeharto ya waktu itu. Aku nulis kecil-kecilan aja terus membaca-baca gitu.
aku masih takut menggunakan nama asli ya, pakai nama Kang Bondet gitu. Meskipun tulisanku tidak penting, Kang tapi Bondet. Saya iya, jadi inget, ya iya. ampun. Takut lah. Sampai aku kenal Jos Yunus Aji Condro itu juga di mailing list itu. Gitu. Oh, itu mailing list dikelola dari Australia ya, Mas? Aku nggak tahu. John Douglas itu dari Australia, apa kabar? Oke. Amerika kalau nggak salah. Oke. Pokoknya nggak di Indonesia lah. Terus setelah reformasi muncul, terus Soeharto turun, itu akhirnya nggak ada yang digerakkan lagi nih, gitu kan? Nggak membaca-baca apa lagi. Disitulah bermunculan tahun 2000 awal itu mailing list sastra. Dua yang besar adalah Siber Sastra yang dibuat oleh Mas Nanang Suryadi, Nuruddin Asadi, Saud Situmorang dan sebagainya. Dan itu Bumi Manusia. Bumi Manusia kan karyanya Pram, itu dibuat judul itu sesuai mailing list. Aku masuk situ daftar jadi member gitu. Jadi mulai rame-rame di situ, mulailah itu nulis-nulis. Kemudian karena itu di Indonesia itu waktu zaman Soeharto itu nggak boleh karmat, komunisme nggak boleh. Saya ditanya istri mau kemana nih? Aku bilang aku ingin ke Kuba aja lah, lihat bagaimana kehidupan proletariat di di Kuba sana. Wow, kita ke sana sebagai orang Eropa, istri saya orang Swiss. Mati ya. Enggak, saya masih dengar, Mas. Saya dengar. Oke. Terus nggak padang bulu, dia nggak mau tahu kiri atau kanan, politik dia berangkat ke Kuba gitu. Dan di situ perjalanan ke Kuba itu saya tulis mulai dari masuk pesawat sampai pulang lagi, dan saya kirim ke mailing list itu Bumi Manusia itu, dan dia ada webnya itu, ada websitenya, dan dimasukkan di sana itu. Dari situlah aku mulai belajar menulis catatan perjalanan. Oh, jadi dimulai dari kontribusi ke mailing list ya, Mas? Posting-posting. Iya, betul. Suaranya agak terganggu sedikit sih, Mas. Ada. Ya, ini kok juga wajahnya nggak kelihatan ya, Mas? Hilang ya? Wajah saya nggak kelihatan, Mas. Nggak ada. Aku kelihatan nggak? Kelihatan. Saya masih dengar dan melihat. Aku nggak bisa lihat sampai. Tapi oke lah, kita lanjut aja lah, kita Semoga nggak terganggu di recordingnya ya. Saya kalau sekarang gimana, Mas? Sama sekali, aku nggak bisa melihat wajah sampean. Oh iya. Tapi wajahku kelihatan ya, oke lah. Kelihatan, itu yang lebih penting, Mas. Jadi begitu ya. Kalau sampai sekarang saya lihat Mas Sigit masih aktif di sosial media ya, Mas ya? Iya. Kira-kira ngerasa nggak, Mas, apa beda terbesar antara, kan sebenarnya mailing list itu adalah sebentuk sosial media juga di zaman dulu. Apa bedanya yang terbesar dari zaman itu dengan sosial media sekarang, Mas? Menurutku yang sangat menyolok adalah visualisme gitu ya. Betul. Jadi kalau dulu kan kita hanya bertukar kata, ya enggak? Sekarang ini bertukar wajah, bertukar foto, bertukar. Ketika zaman dulu, zaman Siber Sastra itu ada puisi, misalkan Matahari terbit dari ufuk timur, itu betul-betul matahari muncul itu sudah betul-betul sebuah kreativitas yang sangat dahsyat. Tapi di zaman sekarang kan orang baca puisi di pinggir danau atau diikuti dengan, jadi ya visual ini yang membedakan. Yep. Jadi otomatis dengan kolonialisme visual ini terjadi reduksi kata besar-besaran. Oh yes. Jadi banyak orang sekarang tendensinya tidak membaca buku, tapi dia membaca, melihat tulisan atau video atau foto. Bahkan kalau tulisan panjang pun dianggap membosankan dan tidak perlu. Sehingga mereka para penulis-penulis yang suka dengan visual dan zaman sekarang ini suka mengalihkan judulnya yang sangat bombastis, ya diklik gitu ya. Apalagi apalagi YouTube itu ada semacam
hidden komersial gitu. Iya, algoritma. Betul, betul sekali itu observasi Ya. yang saya rasakan juga. Saya merasa sekarang ini semakin banyak pilihan, jadi perhatian itu semakin menjadi komoditas yang mahal karena semua menarik perhatian kita, baik yang serius maupun yang nggak serius. Dan saya pikir kalau yang mengikuti mailing list dulu itu orang yang mestinya sudah suka membaca karena kan nggak ada daya tarik lain. Kalau sekarang tuh orang bisa scrolling aja up and down gitu ya. Kadang-kadang nggak tahu beneran apakah dia ini suka baca atau enggak, tapi dia membuat bookstagram atau booktuber semacam itu loh, Mas. Iya. Iya. Kalau sekarang gimana, Mas? Jadi bagi saya, misalkan saya sebagai penulis travel writing ya, saya merasakan seindah apapun kalimat yang akan saya tulis, ya enggak? Itu orang tetap akan melihat, lebih suka melihat visualnya. Betul. Ya. Karena ada pepatah yang saya temukan di Cina, seeing is believing. Melihat itu lebih meyakinkan gitu ya. Bukan membaca, bukan reading is believing, tapi seeing is believing. Atau itu juga, Mas, yang satu buah gambar adalah 1000 kata nilainya, ya kan? Dengan satu gambar saja kita udah bisa 3 halaman kali. Iya. Tetapi kalau kita membaca sebuah novel, ya, sebuah novel, kemudian taruh aja misalkan novel Siddhartha karangan Hermann Hesse, ya. Kemudian kita melihat video ini, biasanya orang akan kecewa. Gitu. Karena apa? Karena saat kita membaca teks itu fantasi pada seorang tokoh itu banyak sekali. Tiba-tiba tokohnya satu muncul di video itu, di film itu. Gitu. Ternyata nggak ganteng ya. Oh, itu saya alami dengan buku Bumi Manusia, Mas. Dengan membacanya saja itu saya jadi jatuh cinta sama analis. Walaupun sebenarnya saya belum lihat filmnya, tapi kayaknya yang memerankan filmnya lumayan, Mas. Nggak mengecewakan kok. Tapi ya tetap bahwa membaca itu menurut saya kita diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana kita menggambarkannya. Nggak, kalau kita nonton film itu sudah didikte begini loh gambarnya, kamu terima aja gitu. Oh, saya pengen narik lagi ke buku Menyusuri Lorong-Lorong Dunia ini, Mas. Karena menurut saya ini mengingatkan pada buku Orhan Pamuk bahwa penulis apapun yang dia tulis itu tidak akan pernah terlepaskan dari sosok pribadinya. Jadi dia ketika Orhan Pamuk menuliskan soal Istanbul, itu sebenarnya separuh dari isi buku itu adalah tentang diri dia, jadi semacam memoir. Saya membaca buku Mas Sigit yang ini belum semuanya, tapi saya membaca 3 bagian di depan ketika kedatangan Mas Sigit ke Swiss, terus ke tempat-tempat yang saya sudah datangi juga. Terus saya merasa ini semi memoir, jadi nggak bisa dipisahkan antara kota-kota yang dikunjungi dengan diri Mas Sigit itu. Kira-kira itu observasi yang tepat nggak, Mas? Ya, saya pikir biasanya kalau karya pertama itu lebih ke biografi ya, kayak memoir itu. Tapi yang untuk travel, kalau si tadi Pamuk kan bilang Istanbul juga, tapi Istanbul kan belakangan saya kira. Apa ya, harus saya bilang, saya hanya mengatakan bahwa saya adalah orang yang beruntung bisa hidup di Eropa, ya, dan bisa bepergian gitu. Karena banyak teman-teman kita di tanah air ingin ke Eropa, ya, tapi mengalami banyak kendala. Ya. Pada periode zaman dulu kan tentu saja para eksil itu yang tersebar ke seluruh dunia. Yang ditulis oleh Mas Martin Alaida berjudul Tanah Air yang Hilang, gitu. Itu juga pergi tapi karena eksodus karena politik. Kemudian zaman Habibie, ya, itu Habibie, angkatan Habibie itu juga di zaman Soeharto, terus belakangan dan seperti saya dan sampean. Kalau saya kan
Eropa karena bejo ya, boro kawin gitu ya. Mungkin kalau nggak ketemu orang Swiss, mungkin aku juga tetap masih di Indonesia dan saya harus menikmati kehidupanku di sana. Tapi ternyata aku pada usia 31 tahun saya mulai di sini, sehingga memori itu tentang memori Indonesia sangat kuat sekali. Sehingga ketika aku menuliskan sesuatu di tempat yang baru, di belahan benua lain, itu aku selalu teringat pada masa kecilku. Jadi hal itu tidak biasa saya hilangkan karena aku dibesarkan di sana. Kecuali kalau aku sebagai blasteran atau saya kecil di sini berbeda. Pasti memori lama itu akan muncul. Itu mungkin yang dimaksudkan seperti memori, Mas. Iya. Ini topik menarik sekali, akan saya kejar ini, Mas. Tapi sebelum itu, Mas sudah bisa ngelihat gambar saya belum? Masih belum bisa. Mungkin kita coba restart ya, Mas ya? Ya, saya kira restart lagi ya. Kita recording ya. Nanti kan saya edit aja. Bentar ya, Itu topik yang terputus tadi itu sebenarnya topik yang saya tunggu-tunggu, salah satu dari topik yang saya tunggu-tunggu. Konteksnya kenapa? Karena di buku ini, Mas Putut ya, yang penyuntingnya di depan kan bilang, salah satu kelemahan dari buku ini, dia bilang kelemahan Mas, adalah buku ini tidak menceritakan kehidupan sehari-hari, pengalaman keseharian seorang Sigit di Switzerland. Yang dia bilang, saya menduga, kata si Putut, kalau orang tinggal di luar negeri itu pasti mengalami siksaan, kesepian, alienasi, dan seperti itu. Dan itu saya walaupun belum baca sepenuhnya, tapi yang di bagian Swiss, Mas Sigit belum menyentuh itu. Nah, saya tadi, bisa nggak kita kaitkan dengan diskusi soal travel writing semi-memoir ini dengan komentar Mas Putut itu? Iya. Kira-kira nih Mas, ya monggo. Ya sebetulnya saya kerja di dua tempat ya. Pertama kali saya datang di sini itu, pertama saya dikursuskan dulu bahasa Jerman, kemudian saya kerja di pabrik gitu ya. Saya sebagai bekas guide bahasa Jerman di Bali, tiba-tiba kerja di pabrik dengan baut, dengan mur, dengan mesin gitu, dengan alat kimia gitu, terus sangat kontras sekali ya, tidak boleh bicara gitu. Jadi kalau saya sebagai guide, justru saya saat di dalam bis, dalam traveling itu tidak bicara, turisnya komplain. Nggak kerja, iya. Ini guide-nya tidak ngomong. Lah sekarang terbalik, ketika aku kerja di pabrik, kalau ngomong dikomplain. Jadi berbeda gitu, berbeda. Tapi saya hanya 5 tahun karena jadi pabrik cukup berat ya, bahasa yang dipercakapkan konyol dan keras-keras gitu. Kemudian di Amerika ada WTC itu ya, pesawat yang menabrakkan twin building itu, otomatis pabrik yang saya tempat kerja itu elektronik itu bangkrut gitu. Dan 150 karyawan di PHK termasuk saya. Dan di tempat Abteilung, tempat departemen saya bekerja itu bagian teknik ngepres gitu, itu yang dipecat itu 6, aku termasuk. Tapi aku saat dipecat itu aku tenang gitu. Aku ya saya melakukan konstan seperti biasanya. Gitu. Tapi ternyata dari 6 itu aku yang paling terakhir dipecatnya gitu. Terus aku dipanggil gitu sama pimpinan, terus Sigit, kenapa kamu saya pecat yang paling akhir gitu? Karena aku melihat kamu konstan gitu. Meskipun kamu diumumkan akan dipecat 3 bulan lagi, tapi kamu kerja masih konstan, kamu istirahat tetap lama. Kalau yang lain-lain itu nekat itu. Dia kerja terlambat karena dia tahu mau dipecat gitu. Lah, kekonstanan saya ini menjadikan dia tertarik, dan suatu saat kalau pabriknya ini bangkit lagi, kamu tak telepon. Dan betul itu. Setelah saya mendapatkan pekerjaan lain di sebuah restoran itu,
aku ditelepon betul, suruh masuk lagi gitu, dan tapi saya nggak mau karena aku khawatir kan, pindah ke tempat kerja itu kan nggak mudah gitu. Dan akhirnya saya bekerja di restoran fast food, dan saya menjadi pelayan, jadi ya melayani makanan gitu di meja gitu. Di sela-sela itu aku menganggap bahwa kalau aku kerja toh dapat uang, titik, selesai ya. Tapi saya tidak akan terlalu masuk ke sana atau ingin jadi karir nanjak dan sebagainya, tidak. Saya punya passion saya apa? Menulis gitu. Dan kebetulan istri saya suka traveling, maka aku bisa dikatakan mengekor, tapi saya membawa catatan gitu. Tidak semua tempat itu dia yang menentukan. Aku ikut menentukan juga, misalkan ke Praha, ke Rusia, ke Kuba, terutama negara-negara komunis, hampir semua negara komunis kecuali Korea Utara dan Romania belum ya. Karena Vietnam, Kamboja, Cina, ya, Rusia. Saya mampir ke Leningrad, rumahnya Dostoyevsky. Ya, jadi di Shanghai saya mencari rumahnya Luxun, ternyata ada makamnya Luxun gitu ya. Jadi itulah yang membuat aku di luar menulis itu, aku kerja, tapi kerja selesai, tapi aku punya passion gitu. Itu Mas. Itu yang memberikan makna hidup atau makna dari apa yang kita lakukan itu ya Mas ya? Ya kalau itu dianggap bermakna. Menurut saya iya, karena menurut saya banyak waktu di awal-awal ke Norway, bedanya saya dengan Mas mungkin ya, saya masuk ke Norway itu masih awal 20-an. Dan itu masih sedang pengen-pengennya bertualang, pengen melihat dunia kayak apa gitu Mas. Plus saya juga cinta bahasa dari kecil. Jadi sebelum berangkat ke Norwegia itu, saya pernah ngajar bahasa Inggris 3 tahun sambil kuliah. Jadi saya merasa bahasa itu adalah sebuah hal yang penting. Begitu, bukan cuma penting, tapi menarik untuk dilakukan gitu loh. Bukan sebuah siksaan. Terus ketika saya sampai di Norway, waktu itu belum jelas berapa lama, paling saya cuma bisa 2 tahun. Saya merasa souvenir apa yang paling bagus dari negara ini? Bahasanya, saya bilang. Jadi begitu datang, saya langsung cari kursus bahasa. Terus sepanjang saya interaksi, setelah itu saya menjadi student, menjadi mahasiswa di sini, saya melihat banyak pendatang-pendatang, terutama di tempat-tempat kursus itu, banyak orang yang dalam satu kelas saya baru datang bulan ketiga, tapi di tempat kelas itu ada orang imigran yang sudah 8 tahun di Norwegia dan masih belajar bahasa Norwegia kelas beginner sama-sama saya. Itu saya melihat nih fenomena, jadi saya kaitkan lagi sama komentarnya Mas Putut bahwa alienasi dan sebagainya. Menurut saya kalau kita tinggal 8 tahun di sebuah negara tanpa bisa bahasanya, bukankah itu sangat menyiksa gitu loh Mas, sangat teralienasi. Kira-kira Mas ada pengalaman sekitar itu nggak? Bagaimana misalnya? Oh ya, jadi begini Mas. Di sini saya kira tidak jauh berbeda dengan di Norway ya. Ini berbeda start menurut saya ya. Di sini saya amati juga orang-orang Italia yang menyeberang ke Swiss, dia menjadi pekerja keras. Dan orang Turki yang menyeberang ke Jerman karena diperlukan sebagai hard worker ya. Di sana sekarang kalau nggak salah ada 6 juta orang Turki di Jerman. Mereka ini pekerja, datang langsung kerja, ya, diperlukan membangun jalan, bangunan dan sebagainya, pulang untuk menghidupi keluarga, atau uang dikirim atau keluarga didatangkan. Sama dengan orang Italia. Mayoritas sekarang di sini banyak orang Italia di Swiss yang dia sudah 50 tahun tidak bisa bahasa Swiss gitu. Karena dia all the time itu waktunya untuk kerja, Mas. Berbeda dengan sampean, Mas, ya. Sampean datang sebagai student gitu ya, apalagi masih usia 20-an tahun, dia student itu sudah akrab dengan teks gitu. Bagaimanapun membuat skripsi, tesis dan sebagainya itu harus dengan teks gitu. Dia sudah terakrab dengan bahasa lokal itu gitu. Betul. Ya, sehingga mau nggak mau pasti
bisa, pasti mampu gitu. Betul. Jangankan sekarang kita lihat ya, para eksil kita dari Indonesia, para PKI yang disebar di Belanda, di Perancis, di Jerman, apakah ada yang menulis karya sastra dari bahasa mereka? Maksudnya dari bahasa Belanda, dari bahasa Perancis? Bahasa lokal. Saya belum dengar itu. Tetapi Tahar Ben Jelon, ya, sastrawan dari Maroko itu, sekarang adalah seorang kritikus yang paling terkenal di Paris. Itu kritikus sastra Prancis di Paris itu bukan sekarang ini dari Maroko ini, dari bekas koloninya gitu. Jadi mereka tentu saja saya mengharapkan sebetulnya orang-orang Indonesia yang di luar negeri itu menulis dari bahasa mereka. Aku aja menulis dalam bahasa Jerman kesulitan gitu. Tetapi ketika aku mencoba nulis bahasa Jerman sebuah novel sampai 20 halaman itu saya kehabisan kosakata. Padahal suatu karya itu sebaiknya memang menulis dari bahasa ibunya sehingga fantasi itu borderless gitu ya. Betul. Meskipun si Milan Kundera ketika dia eksil dari Praha, dari Ceko ke Paris, dia mengatakan saya sekarang sudah menjadi warga negara dunia dan saya menulis dengan bahasa Prancis. Jadi novel-novel terakhir Kundera itu ditulis dalam bahasa Prancis, luar biasa. Nah, ini kita ini kan the first generation ya Mas ya. Tetapi kalau blasteran anak-anak yang lahir di Eropa ini yang kita tunggu. Anak-anak eksil yang di Swedia, yang di Belanda, ini kita tunggu itu karyanya. Itu kira-kira gitu. Tapi itu ada isu yang lain Mas. Apakah anak-anak generasi kedua dan ketiga itu merasa Indonesia atau enggak? Jadi itu bedanya dengan generasi pertama. Generasi pertama itu adalah generasi yang unik karena dia punya dua identitas. Dan kembali lagi ke masalah identitas tadi, saya merasa setelah sekian lama itu ada tahap-tahap selama hidup di Eropa itu. Di awal-awal tuh misalnya gini, di awal itu semuanya asing. Mungkin 6 bulan pertama asingnya itu dianggap sebuah kenikmatan. Jadi semacam bulan madu. Oh, ini salju. Oh, ini ya kan. Habis itu ada masa-masa frustasi karena merasa tercerabut dari konteks yang lama, tetapi belum merasa kekerasan di konteks yang baru. Baik karena bahasa atau karena kebiasaan. Misalnya di Norway ini, memakai baju yang benar itu adalah sebuah hal yang sangat esensial. Jadi nggak bisa sekedar masukin jaket gitu aja, karena dinginnya tuh dingin luar biasa. Dan itu bisa jadi sumber siksaan, bisa bikin sakit gitu kan. Nah, tapi ada setelah sekian lama, Mas, saya mengamati ke diri saya bahwa saya merasa nyaman di dua tempat itu. Saya sekarang ini nggak dalam tahap mencari lagi. Kalau ada masakan Indonesia, syukur. Kalau nggak ada, saya juga nggak akan merasa tersiksa. Jadi ketersiksaan saya itu udah nggak seperti di awal-awal dulu. Nah itu aja terjadi dalam masa hidup satu orang, satu generasi. Bayangkan persepsi orang yang dilahirkan di tempat ini, tapi orang tuanya dari Indonesia. Sejauh apa dia bisa menghayati keindonesiaan itu gitu loh. Itu yang saya amati juga sih. Tapi tadi Mas ngomongin Milan Kundera, ada satu kata yang menarik, sekarang saya lupa gara-gara kebanyakan ngomong. Tapi mungkin saya ngomongin jadi menurut Mas itu faktor bahasa untuk saya ambil gampangnya, Mas tersiksa nggak waktu belum bisa bahasa Jerman atau belum bisa bahasa Swiss? Kebetulan saya sekolah di Semarang, Akademi Bahasa, itu ngambil bahasa Inggris sebagai mayor dan minornya bahasa Jerman. Kemudian saya di Bali itu sebagai guide Inggris pertama kali, guide Australia selama 3 bulan. Kemudian saya berpindah menjadi guide Jerman selama 7 tahun di Bali. Jadi saya sudah bisa ngomong bahasa Jerman di Bali gitu. Sehingga ketika aku datang di Swiss, ternyata bahasa Swiss itu berbeda dengan bahasa Jerman. Oh, beda karena banget, di sini ya Swiss kan yang saya tinggal di sini ini Jermannya Jerman Swiss, tetapi kehidupan sehari-hari mereka ngomongnya pakai Swiss sedut namanya. Swiss sedut itu Swiss bahasa Jerman Swiss gitu ya, bahasa Jerman Swiss. Jadi
dialek lah, seperti dialek lah. Gitu, seperti Kira-kira dialek, kayak Jadi, Indonesia dan Malaysia gitu, Mas? hampir mirip seperti itu. Ya. Oh ya. Hampir mirip seperti itu. Jadi kalau orang ngomong bahasa logat dengan apa namanya logatnya Swiss dan bahasanya juga bahasa Swiss Jerman gitu, berbeda ya. Jadi dengan kalau Jerman ini ibaratnya Hochdeutsch itu seperti bahasa Indonesia baku ya enggak. Atau Malaysia ini kira-kira anunya lah yang tidak baku kira-kira seperti bahasa Jawa mungkin, Mas. Seperti bahasa Jawa mungkin Hochdeutsch itu seperti Kromo Inggil. Terus bahasa Swiss seperti Kromo Madyo atau Ngoko. Bisa nggak di? Oh, enggak ada kaitannya. Ini karena begini lah, Mas. Swiss ini negara kecil ya, cuma 8 juta, sekitar 8-9 juta ya. Dan dekat dengan Italia, ini berbahasa Italia. Yang dekat dengan Prancis seperti Jenewa itu bahasa Prancis, yang di tengah dekat Austria dan dekat Jerman bahasa Jerman. Jadi kalau kalau Indonesia bangga dengan bahasa nasionalnya bahasa Indonesia, kalau di Swiss kita tanya, bahasamu nasional apa sih gitu, bingung itu orang Swiss itu. Jadi jangan menganggap bahwa orang yang tidak mempunyai bahasa nasional itu dianggap terus kurang nasional gitu ya, kurang cinta tanah air, kurang apa di Swiss gitu kan. Setuju. Tetapi di sini 3 bahasa itu dianggap resmi gitu. Misalnya bahasa Italia, Prancis, Jerman itu dianggap resmi. Sehingga kalau kita nonton bioskop ya, bioskop yang Mundlichnya lesannya bahasa Jerman, itu di bawahnya ada untertitel itu bahasa Prancis atau Italia gitu. Bahkan tidak hanya bioskop ya, formulir itu loh ya. Kita ngisi formulir itu selalu formulir resmi pemerintah itu harus ada 3 bahasa. Bahkan kita beli satu botol susu di supermarket itu ada litre gitu. Itu loh, Mas. Betul. Ngomong-ngomong, sebelum saya berangkat ke Norway, saya pernah belajar bahasa Jerman 1 tahun di Goethe Institute. Itu ya saya sampai sekarang nggak bisa bahasa Jerman, tapi pengalaman itu membantu saya bisa belajar bahasa Norway dengan lebih cepat, Mas. Karena bahasa Norway itu kalau kasarnya bisa dibilang simplifikasi Jerman. Jadi kita nggak punya datif, akusatif, nggak punya aturan-aturan gramatik yang complicated, tetapi kita punya gender, misalnya der stool, die Glas, die Lampe. Jadi ada gender itu, tapi gendernya sangat sedikit yang feminin. Semuanya itu either maskulin atau netral. Kalau kita tembak netral aja itu kemungkinan besar benar gitu loh. Jadi simplified. Jadi saya ingat loh, Mas, der stool is hard di sini. Ada di situ ya. Iya itu. Jadi gitu ya, Mas ya. Nah, ini yang saya mengamati kehidupan orang-orang asing, karena saya orang asing juga, baik dari bangsa sendiri maupun dari bangsa-bangsa lain. Yang saya lihat perbedaan kontras dari yang pengalaman Mas yang saya tangkap dari buku ini adalah Mas Sigit ini punya resilient, punya cara untuk menikmati atau cara untuk membuat situasi yang kalau kita agak malas, itu gampang merasa tersiksa. Tapi Mas Sigit enggak tersiksa. Mas Sigit sudah punya bekal sedikit dari Indonesia, tetapi penyesuaian atau integrasi di tempat barunya itu menurut saya sesuatu yang unik. Kalau di sini tuh yang saya lihat ya, dari orang-orang yang sudah 8 tahun di Norwegia nggak bisa bahasa Norway itu, menurut saya yang Mas bilang, oh mereka nggak punya waktu begini begitu, menurut saya itu hampir bisa dibilang excuse, karena ini tidak terjadi di kalangan yang sulit saja, di kalangan yang sebenarnya punya kemampuan baik finansial dan waktu, itu nggak dilakukan. Jadi itu ada faktor kemauan juga, karena dia menganggap gini, ngapain susah-susah belajar bahasa Norwegia di sini, cuma 4,5 juta orang, gitu kan? Tetapi end up tinggal di sini 20 tahun. Setelah semakin 20 tahun itu makin sulit untuk memulai kan. Tapi di awal-awal seperti itu. Jadi saya selalu menekankan kalau ada orang yang merasa, oh hidup saya nggak enak di luar negeri gini, kamu udah bisa bahasa sini belum?
itu karena menutup jalanmu sendiri gitu. Kalau di Swiss gimana Mas kira-kira? Karena kan bahasa Jerman bahasa Jerman kan masih bisa dibilang bahasa internasional kan? Iya, Karl Marx itu pernah menulis begini, asal kira-kira ada ungkapan begini, Fremdsprache ist Waffen, jadi Weapon, bahasa asing itu adalah senjata. Gitu. Damn. Jadi otomatis kalau kita tidak bisa berbicara dengan lingkungan masyarakat di lingkungan itu, kita akan tidak bisa artinya meresapi emosional mereka. Kata Habibie, saya bermimpi pun bahasa Jerman katanya, dan misuh-misuh pun Aslok dan sebagainya bahasa Jerman katanya dia. Mas Sigit sudah di situ belum? Saya hanya mendengarnya, tapi saya tidak bisa. Saya tuh mimpinya Indonesia gitu. Bahasa Kendal. Meskipun saya sudah Kendal, meskipun sudah 25 tahun. Ya sebelum, jadi gini Mas, kenapa aku bisa bersosialisasi dengan lingkungan secara nyaman gitu. Sebelum aku ke Swiss, itu tiba-tiba ada temanku datang, ya teman guide itu dari Surabaya, dia tinggal di Bali, dia ngasih kertas sama pen, saya suruh gambar pohon. Kamu coba gambar pohon. Aku kok pohon yang disuruh gitu, kok nggak yang lain gitu. Biasanya kan kita gambar gunung gitu, pemandangan, gambar pohon. Saya gambar cepet-cepetan, saya tak kasih kan nih, selesai. Ternyata dianalisis itu. Kalau saya lihat pohonmu, ini kok nggak ada akarnya ya? Gitu bilang. Oh, oke. Gitu. Jadi kamu ini akan mudah melupakan tempatmu ini. Artinya kamu isi going aja, kamu di tempat lain gitu. Iya. Oh iya. Ternyata aku 7 tahun di Bali, juga aku pulang itu karena primordialisme kampung kalau lebaran gitu, bawa oleh-oleh, itu tradisi primordial. Tapi sebetulnya aku juga menikmati juga di Bali gitu ya. Kemudian di Swiss sudah 25 tahun gitu ya. Nanti saya mungkin 4 tahun lagi mau pulang Mas. Kalau udah pensiun itu saya pulang ke Indonesia untuk selamanya. Jadi dari situlah aku berusaha untuk enjoy, menikmati lingkungan yang ada gitu. Karena keterpencilan itu bukan menjadi sebuah kesedihan ya, bisa diubah menjadi kenikmatan gitu. Misalkan 7 tahun lalu saya dan teman-teman di sini mendirikan writer club gitu. Itu kelompok orang-orang asing yang suka menulis gitu ya. Karena aku membaca biografi Pablo Neruda, ketika dia di Paris dia mendirikan para eksil, penulis eksil yang dari Paris dia. Ya. Jadi aku sama teman-teman ada orang dari Afghanistan, dari tiap minggu bertemu gitu, dan menerbitkan buku kecil-kecilan, terus baca puisi di kota. Itu terjadi dan aku menikmati di situ, gitu ya. Nah, itulah Mas ya. Jadi mengubah sebuah kesedihan adanya karena kita tidak berinteraksi dengan budaya dan bahasa kita, tapi kita cari positifnya itu ya. Seperti itu kira-kira. Itu bagus banget Mas. Saya kan kita kan sudah chatting lama ya Mas ya, walaupun baru ketemu ngobrol sekarang. Waktu sampean bilang kok masih di Nore nggak Mas? Pertanyaannya itu masih. Terus sampean bilang juga, oh saya akan pulang habis 4 tahun lagi gitu. Dalam pikiran saya, karena saya belum menyusuri lorong-lorong dunia dan belum ngobrol langsung dengan Mas Sigit sekarang, saya pikir, jangan-jangan Mas Sigit ini nggak nyaman selama di Swiss karena masih pengen pulang. Itu seperti orang yang jadi ini kebiasaan saya nih Mas, kalau saya traveling, saya selalu pengen merasa senyaman mungkin sejak hari pertama kalau bisa. Jadi yang saya lakukan adalah kalau sampai di hotel, daripada taruh baju di koper, saya langsung taruh baju di rak. Jadi seakan-akan ini rumah saya walaupun cuma 5 hari. Saya nggak mikir, cuma 5 hari aja, biarin aja di koper. Jadi ingin merasa at home di suatu tempat itu, saya lakukan dengan sengaja. Jadi
kalau saya nggak mikir akan pulang karena hari ini saya ada di sini, maka saya nikmati di sini. Tapi itu saya ternyata salah. Yang saya lihat dari Mas Sigit adalah sebuah rencana jangka panjang yang sangat bagus dan sudah terukur, tetapi tidak menghilangkan kenikmatan hari ini saya sedang di Swiss, itulah yang saya nikmati gitu loh. Dengan sastranya, dengan interaksi dengan orang-orang lokal. Ngomong-ngomong soal interaksi dengan orang-orang lokal di awal, ada adegan di buku ini yang menurut saya berkesan, yaitu waktu sampean bikin sulap buat anak kecil di kereta itu loh, Mas. Oh iya. Itu kreatif banget, Mas. Dan sekarang saya nggak berani, Mas. Kenapa? Karena waktu itu aku kan baru datang, ya enggak? Aku belum membaca berita-berita pedofil di Eropa. Oh. Ya enggak? Iya, betul, Saya Mas. pun sekarang ini diwanti-wanti istri. Saat di restoran ada anak laki atau perempuan yang masih kecil gitu ya. Kamu jangan terlalu so akrab gitu. Kalau di Indonesia kan so akrab tuh bagus kan. Ada anak kecil digendong sana, gendong sini. Tapi kalau setelah kita membaca media Eropa bahwa kaum pedofil ini sering memanfaatkan anak kecil dengan cara ngambil foto di internet atau memanfaatkan dan kriminal pedofil cukup tinggi gitu kan. Juga itu kan waktu datang gitu. Jadi aku mindsetku masih Indonesia style ini. Ada anak kecil tak sulap aja di sini gitu. Sekarang aku agak takut gitu. Ya, apalagi memotret pun, ya. Menurut saya itu bagus, Mas, karena di Indonesia pun yang menyalahgunakan keakraban itu kan pasti banyak. Tapi ya menurut saya itu selalu misalnya di kereta kalau ada anak kecil, dia tuh selalu gini. Ya gitu-gitu lah. Biasanya anak kecil itu yang mendahului. Jadi interaksi seperti itu. Tapi saya nggak akan seberani Mas Sigit yang sampai latihan, sampai bikin alat-alat untuk sulap yang dibawa terus kemana-mana. Menurut saya itu ide yang kreatif gitu loh. Yang membuat situasi apapun kita lakukan yang terbaik. Saya ingat jadi, Mas pernah nonton film Life is Beautiful nggak? Belum. Film Italia. Ini saya kaitkan dengan buku di episode sebelumnya, yaitu Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Jadi cerita di film itu adalah ada bapak sama anaknya masih kecil, ketangkap di kamp konsentrasi. Ya kamp konsentrasi lah namanya. Tapi si bapak ini berhasil sepanjang mereka ditawan di situ sampai dibebaskan, membuat si anak kecil ini merasa mereka sedang main-main. Oh, ada tentara tuh lagi dibunuh. Oh, dia soalnya begini-begini. Sepanjang film itu ceritanya tentang itu. Yang ingin saya ambil dari situ adalah yang terjadi sama diri kita, misalnya tertawan di kamp konsentrasi itu kita nggak bisa ubah. Jadi apa yang terjadi pada pilihan hidup kita ada di Swiss, kita ada di Norway. Tetapi bagaimana kita menghidupinya, menjalaninya, itu ada di tangan kita pilihannya. Kira-kira ada komentar nggak, Mas? Iya, kalau tadi tentang kita berada di Eropa, di Swiss, itu tergantung di tangan kita. Lah, aku teringat dengan kegiatanku yang suka dengan buku ya, tidak hanya dengan tapi buku ya. Jadi ketika orang tua saya meninggal, rumahnya kosong gitu kan, saya buat perpustakaan gitu kan. Saya buat perpustakaan dan buku-buku itu saya kirim dari Swiss gitu. Buku bahasa Inggris bekas, terutama sastra novel. Sekali kirim itu kira-kira 120 novel bahasa Inggris dari Swiss ke Indonesia selama kira-kira 1 bulan. Kira-kira mungkin biayanya sekitar 3 juta rupiah lah ya. Pakai kontainer kapal? Pakai pos. Oh. Karena 30 kilo maksimal pos masih bisa. Dan di Indonesia ternyata ditangkap oleh bea cukai itu di Semarang gitu. Mas, ini untuk dijual ya. Dijual itu. Jadi tujuanku adalah untuk membuat perpustakaan di rumah supaya dibaca warga atau siswa, tapi disuruh bayar lagi, dicurigai dan suruh bayar lagi gitu. Jadi ini berat sekali. Saya mengharapkan kalau teman-teman Indonesia yang berada di luar negeri, di seluruh dunia ya,
melakukan seperti itu perpustakaan kita akan di mana-mana akan bagus itu ya. Buku-buku bekas. Romo Mangun pernah bilang bahwa kemajuan Jepang bukan dimulai dari universitas, tapi dari perpustakaan. Gitu. Jadi saya udah hampir tiap tahun tuh ngirim 120 novel. Dan itu kadang-kala saya kasihkan juga ke teman-teman di Jogja dan teman-teman yang lain. Dan saya selalu promosi membuat perpustakaan. Ketika saya di Hong Kong ketemu para BMI ya, Buruh Migran Indonesia, dulu TKW di Victoria Park itu, saya ngobrol dengan mereka, saya kompori, saya lihatin foto ini. Tapi di antara puluhan saya buat workshop juga penulisan pada teman-teman BMI, ada satu, nggak masalah, puluhan tapi satu yang mendirikan di Kediri, seorang perempuan TKW di Hong Kong, dia mengirim buku uang, kirim buku, dan berdiri betul perpustakaan di Kediri, dan saya datangi ke perpustakaan itu, saya buktikan benar ada itu, sampai sekarang masih ada. Terus temanku di Swiss yang tidak suka baca buku, pertama kali saya pinjami bukunya Pram, Tan Malaka, lama-lama dia ikut arisan tuh lima kali arisan tuh, keluar di Swiss ini. Ibu-ibu Indonesia itu punya kelompok arisan tuh 5, dapat semua. Gitu. Dibelikan tanah di kampungnya, di Cianjur, dan dirikan perpustakaan. Dan saya datang udah 3 kali ke rumahnya. Artinya apa? Kalau sebetulnya kita bisa melakukan sesuatu yang kecil untuk Indonesia, bagi kita kecil sebetulnya, tapi bagi efek di sana itu besar. Betul. Ya, itu besar. Itu saya harapkan seperti itu. Jadi, cuman sayangnya teman-teman Indonesia yang di luar negeri itu yang baca juga jarang, gitu kan? Ya, yang baca itu. Dulu, ini jangan bukunya, jangan kirim buku. Yes. Baca jarang. Apalagi diajak membaca, mengirim menulis buku atau sangat kesulitan di situ saya. Itu gimana menurut sampean? Itu cocok banget ya sama yang saya amati, karena saya sih merasa sebagai pembaca dimanapun dari kecil itu sudah seperti lakon sepi. Si Mas Putu juga bilang, baik penulis atau pembaca itu lakon sepi, karena ini sebuah aktivitas yang menyendiri. Sama Mas bilang tadi di awal kan, kalau saya bawa buku banyak terus baru mulai baca 1 halaman terus ada orang datang ngajak ngobrol gitu kan. Itu juga, walaupun Mas tadi bilang ini hambatan kecil, sebenarnya itu bukan hambatan kecil, itu hambatan kultural yang besar tuh Mas, yang membuat kebiasaan membaca itu semakin tidak mudah. Jadi orang Indonesia itu saya bukan orang Indonesia tipikal, karena saya lebih senang menyendiri, karena dengan menyendiri saya bisa membaca ketimbang selalu konstan dengan orang lain. Nah terus, dan saya begitu saya sampai ke Norway, saya ke toko buku pertama kali Mas. Nanti kalau Mas ke Norway mungkin sudah pernah ke toko bukunya, judulnya Norli di Jalan Karl Johan Gata. Itu hari pertama saya ke situ, saya ingat kalau di Surabaya dulu ke Gramedia, biasanya udah nabung 2 minggu, habis itu ke Gramedia, cuman cukup duitnya buat beli 5 sekawan, dulu saya suka baca 5 sekawan. Cuman 1 gitu ya udah pulang, habis itu baca lagi sampai berkali-kali, nanti kalau uang sudah terkumpul lagi, beli episode selanjutnya, beli volume selanjutnya. Terus begitu saya pertama kali ke toko buku Norway Mas, keranjang loh Mas. Buku itu diambil, masukin keranjang, masukin keranjang. Wow, itu aja sudah kesan saya semua orang di Norwegia ini membaca. Jadi itu, wah, di Indonesia sedikit yang membaca, jangan-jangan di Norwegia ini kayak gitu. Karena saya ngelihat kesan pertama, belanja buku itu beneran sekeranjang gitu loh. Tetapi ketika saya sudah bekerja, enggak juga Mas, pembaca itu tetap lakon sepi. Orang yang beneran membaca, karena misalnya di dunia saya, dunia IT, yang dia baca adalah buku yang sesuai atau yang diharuskan untuk kerjaannya aja. Mereka lebih memilih jalan-jalan ke gunung, lebih memilih main ski. Jadi tetap pembaca itu, orang Indonesia, non-Indonesia, membaca itu tetap lakon sepi menurut saya. Ya, kalau di Norway, Mas, saya pernah ke rumahnya Ibsen, Henrik Ibsen. Pernah ke sana ya? Itu dekat dari tempat yang saya bilang tadi.
Dan saya pernah juga. Oh iya iya. Itu kan juga dekat pelabuhan itu kan. Jadi itu saya bukuku yang jilid ketiga, Lorong Dunia jilid 3 itu jelajah Skandinavia dengan bis dari Swiss menuju Jerman, Hamburg, Denmark, terus Stockholm, Norway, Finland dan sebagainya. Dan di Ibsen saya khusus ke Ibsen kira-kira 1 jam. Istriku saya suruh jalan-jalan dulu. Karena apa? Aku tertarik Ibsen karena James Joyce itu saat masih remaja itu membuat review tentang dramanya Ibsen di Dublin. Dan Ibsen masih hidup gitu. Dan ini masih hidup. Ketika itu ada komunikasi email antara Ibsen dan James Joyce. Nah, itu makanya aku ingin tertarik itu. Ternyata ya itu rumah biasa ya. Cuma di situ ada tempat nulisnya dan sebagainya ya. Tapi Ibsen kan hidupnya banyak di luar Norway ya dulu. Gitu. Jadi terus jalan kaki saya naik ke atas di situ ada patung-patung yang telanjang dari batu itu Mas ya, yang banyak batu. Vigeland Parken, iya. Ya, itu. Aku foto di bawahnya itu. Si bayi. Aku foto di situ. Terus di situ juga ada tempat jumping ski itu ya Mas ya. Kita pernah ke sana situ. Jadi masalahnya kalau saya kok tidak percaya bahwa minat baca di Indonesia itu rendah. Meskipun banyak orang bilang itu tidak. Problemnya itu bukan masalah minat itu, masalahnya fasilitas. Seandainya ya anak di Eropa dan di Indonesia sama-sama start 0, lahir ceprot katakan ya. Terus di lingkungannya bapak ibunya perpustakaan itu ada, mau nggak mau dia akan baca juga. Betul. Gitu. Betul. Jadi karena kita startnya tidak sama gitu. Ketika saya berada di Amsterdam, saya lihat ke Museum Multatuli, ke sana, saya lihat gedung-gedung megah. Apakah harus saya kagum? Saya harus melihat histori dulu kan. Dia membuat gedung megah ini kan kita merampok dari kekayaan kita. Jadi bagiku Eropa itu terlalu maju, terlalu jauh dengan hatiku gitu ya. Karena aku dibesarkan di lingkungan tropis yang seperti itu, yang jalannya masih lubang-lubang. Di sini jalan kampung aja mulus gitu ya, dibersihkan seperti itu karena membayar pajak gitu kan. Ya enggak? Jadi saya merasa ketika traveling itu saya selalu at home itu apabila saya ketemu jalan geronjal itu. Kalau saya di Paris di ini terlalu imperialisnya itu nampak gitu, terlalu jauh gitu. Jujur seperti itu gitu. Saya membaca biografinya, saya waktu ke Vietnam, ke Hanoi, saya ke rumahnya Ho Chi Minh dan saya membeli buku-buku di Vietnam tentang biografi Ho Chi Minh ya, Uncle Ho itu. Jadi Uncle Ho itu ternyata ya dia keluar dari Vietnam pun dia sebagai waiter di kapal koloninya, jadi kapal Prancis yang dari Vietnam Prancis dia ikut sana jadi presiden kan. Artinya ketika pertama Ho Chi Minh keluar dari Vietnam, dia itu jadi kuli, ya enggak. Jadi kalau Soekarno bilang jangan jadilah bangsa kuli, gitu. Misalkan seperti itu kan. Tetapi kalau Ho Chi Minh sendiri juga pernah jadi kuli gimana, ya enggak. Ini kalau kita bicara tentang negara Vietnam ya. Terus Ho Chi Minh di London itu jadi tukang sapu salju di sekolah SD. Terus pindah ke Paris, di Paris dia pidato dan sebagainya. Dan selama 30 tahun, Mas. Saya ini kan 25 tahun ini di sini. Jadi nanti kalau aku 45 tahunnya kira-kira 30 tahun. Pas, Jadi kalau aku pulang, itu mengikuti Ho Chi Minh lah kira-kira. Jadi saya membayangkan kalau perpustakaan kita dibanyakin di Indonesia ini, kita masih luar biasa. Jadi saya pernah ya, bukuku yang judul yang terakhir ya, Kesetrum Cinta, diterbitkan oleh penerbitnya Putut itu, saya kirim 10 keluar Jawa, khusus luar Jawa. Saya tidak mau Jawa. Jawa terlalu overloaded dengan buku ya. Siapa ya? Aku kan ikut di grup itu, grup Facebook ya, Pustaka Bergerak itu Mas Nirwan Arsuko. Siapa yang punya perpustakaan di luar Jawa? Silakan tulis, saya akan kirim 10 buku. Menarik Mas. Ke Papua, kirim ke Sulawesi, kirim ke Sumatera, ke Medan.
Ya nggak, keluar Jawa pokoknya. Saya nggak mau. Sama Jawa nggak boleh. Jawa terlalu banyak buku. Luar Jawa. Wah ini loh. Jadi saya kirim ke sana. Nah, itu yang menarik. Jadi aku yakin ya kalau kita startnya sama, ya nggak, kita akan akan bisa menyamai. Jadi saya tidak percaya dengan orang yang bilang minat baca kita rendah, nonsen itu. Karena kita startnya berbeda. Ketika kita masih berpikir tentang animisme, ya enggak. Itu Immanuel Kant sedang bicara tentang Aufklärung, ya enggak. Sartre, Simone de Beauvoir di Paris sudah bicara tentang eksistensialisme. Jadi kita tidak mengalami era rasionalisme di Eropa, misalkan begitu. Setuju, Mas. Saya setuju banget bahwa fasilitas itu harus diperbaiki, harus bagus. Karena fasilitas itu adalah starting point yang sama. Jadi kayak di Norway ini bisnis buku tetap jalan, orang penulis bisa mendapatkan uang juga, tetapi selalu ada opsi orang itu bisa mau beli atau mau baca tanpa membayar, yaitu di perpustakaan. Jadi di Norway itu nggak ada alasan sebenarnya kalau kita nggak mau baca buku karena semuanya tersedia. Jadi kita nggak baca buku itu adalah karena pilihan kita sendiri. Tapi itu masalah ketersediaan buku sama masalah membaca buku itu saya selalu melihatnya atau minat baca itu dua hal yang berbeda, Mas. Apalagi di zaman sekarang ini ya, saingannya kan sosial media dan sebagainya. Orang itu seakan-akan sesudah 2 jam ngelihat Facebook atau Instagram itu nggak punya energi lagi untuk buka buku, Mas. Jadi seperti Mas bilang tadi, kalau saya masih ingat kok kalau dulu ada debat di apresiasi sastra, itu kan teks saja, itu panjang berhalaman-halaman. Sekarang nggak ada debat itu di sosial media, kecuali kalau urusan yang sangat politik, dan debatnya itu udah nggak debat menurut saya, udah langsung ke menghujat atau langsung mencaci maki. Nah, itu yang menurut saya, jangan-jangan ada generasi sesudah kita ini yang nggak punya kemampuan untuk membaca sesuatu yang long form, yang panjang. Kira-kira fair nggak, Mas? Ya apa ya? Saya tertarik itu kecenderungan sekarang ini karena serba cepat itu ya, serba cepat. Orang ingin segera gitu. Koran di Swiss itu judulnya 20 menit. Koran itu judulnya 20 menit, gratis. Gitu. Dibagi di tempatmu mungkin ada yang nggak tahu, di stasiun-stasiun. Jadi membayangkan bahwa 20 menit ini harus bisa membaca seluruh isi dunia gitu ya, dalam 20 menit. Yeah. Kan perjalanan kereta api, bis itu 20 menit gitu. Nah, itulah. Jadi memang kecenderungannya dipaksakan untuk mengekspres supaya pendek, berita sependek mungkin, karena orang ada kenikmatan baru gitu. Ada kenikmatan baru ya dengan menonton, dengan melihat visual-visual tadi itu ya, lebih seeing is believing tadi itu, sehingga apabila berita yang dibaca itu tanpa dicek lagi, cross check lagi kebenarannya secara saintifik, langsung dioper ke orang lain dan membuat heboh, membuat panas gitu kan. Kadang-kala saya itu menulis tentang waktu Didi Kempot meninggal ya. Aku menulis Didi Kempot dan Kafka. Itu artikel saya kirim di Mojo. Begitu artikel tak kirim di WhatsApp grup itu, belum ada 1 menit komentar, bagus. Saya tanya, kamu udah baca belum? Enggak, gimana sih ceritanya? Aku, enak aja kau tanya-tanya si ceritanya, aku nulisnya tuh 4 hari loh. Betul. Jadi memang masyarakat instan ya, bisa dibilang seperti itu ya. Itu quick reaction, quick reading, quick semua sebuah quick yang cepat nih, ini harus ditentang ya. Ditentang dengan cara apa? Kita harus melakukan kegiatan misalkan seperti yang saya lakukan itu yoga. Yoga itu adalah mengerem laju globalisasi yang terlalu cepat gitu ya. Kalau kita bicara tentang buku dan sastra, seolah-olah semua harus kiblatnya itu ke Eropa gitu ya, ke Nobel, ke New York Prize list dan sebagainya, ke London itu award dan sebagainya, ke Asian.
Tapi aku mengamati hal kecil di kampungku, Mas, ya. Itu ada oral literature, sastra lisan itu. Namanya Lek Trisno. Tak tulis di Facebook itu. Jadi Lek Trisno ini reparasi sepeda dan tukang nyari burung dan dijual gitu ya. Itu nggak suka aku, karena aku masih dikasih burung, aku nggak mau. Tapi yang aku menjadikan terharu itu kalau malam hari dia itu menjadi pencerita pada tetangganya yang insomnia, yang sakit tidak bisa tidur itu. Jadi, Mas, saya punya pekerjaan baru. Apa? Jadi tukang cerita. Sebulan saya digaji 300.000 rupiah di desaku loh ini. Wah, menarik ini ya. Jadi dia tiap jam 7 pagi, sudah jam 7 malam ya, dia sudah standby di kamarnya tetangga ini yang tidak bisa tidur ini, sampai jam 7 pagi baru dia pulang. Jadi ceritanya dia harus cerita apa aja, temanya bebas gitu, free tema gitu ya. Jadi Lek Sutris ini sebagai pencerita lah, kalau aku menikmati ini ya, saya bayangkan di Eropa apa ada orang seperti itu, gitu ya, enggak? Kan nggak ada di Eropa, nggak ada. Di Eropa semua udah teks ya, ibu sama anaknya mau bercerita dongeng pengantar tidur pun sudah mulai jarang ya enggak. Tapi di Maroko, di kota Marrakesh masih ada oral literature. Ternyata setelah saya pelajari, ternyata orang Maroko itu kira-kira 40% itu buta huruf gitu. Jadi banyak suku Berber yang tinggal di Sahara itu, yang di bukit-bukit pasir itu, dia nggak bisa baca nulis dia. Dan dia bagaimana dia mendengarkan cerita? Dia ke Marrakesh ini, ke pasar ini. Di sana saya amati ada orang berjubah gitu ya, dikelilingi orang, dia cerita oral literature-nya itu sampai sekarang masih ada. Dan gestur dari oral literature itu adalah geraknya, Mas, geraknya. Ketika saya menghadiri sebuah festival sastra di Lucerne, yang datang itu sastrawan Rafik Sami, eksil dari Suriah ke Jerman. Dia dalam festival itu, kalau orang sastrawan Jerman, sastrawan Swiss itu membaca novel. Misal novel tebal dibaca beberapa halaman, selesai. Dia tidak. Dia lesan itu. Jadi buku 700 halaman itu dia berdiri 1 jam, lesan ini setengah jam kira-kira, lesan selesai. Saya tanya wawancara, Pak Rafik Sami, Anda kok pakai gestur model Arab ya? Gitu kan. Oral literature. Lah terus dia jawabnya, ya bagaimana saya mau ceritakan 700 halaman dalam 30 menit ya, aku lesan aja gini. Dan itu justru yang menarik publikum Swiss kaget. Sementara orang Jerman yang lain, sastrawan Jerman kacamata, halaman ini sangat langwailing ya, membosankan. Maksudku terkait dengan ini ya, yang tidak ada di Eropa itu di tempat kita ada. Lah ini yang menarik, Mas. Tapi Mas, itu pendongeng itu menciptakan karyanya on the spot pada saat itu, atau dia udah punya, sudah siap di belakang, atau sudah melatih performance-nya itu? Lah, karena ini orang kampung ya, orang kampung. Dia cerita tentang cara menangkap burung, misalkan. Dia cerita, misalkan di tempatnya dia ada belik ya. Belik itu kan jumbleng, belik itu kan air itu. Saya mandinya di situ. Rumahnya dekat jumbleng itu, dekat belik itu. Aku mandinya di sana. Tapi saat aku mandi itu kan airnya hijau gitu, airnya hijau kekuningan itu karena daun-daunnya jatuh di situ. Saya harus antri gitu kan. Yang daily life itu, daily story gitu. Jadi dia storyteller yang betul-betul dari bawah, yang tidak kenal sastra gitu. Betul. Dan saya pikir ini temuanku di kampungku yang Delala itu udah meninggal orang itu. Saya cari tapi anaknya masih gitu ya. Jadi saya waktu datang sama istriku itu di depannya tuh banyak sangkar burung. Mas mau ini burung ini tangkapan saya, ini saya jual beli burung. Aku ingat bukunya Soekarno gitu. Ketika Bung Karno didatangi orang dari Kalimantan mau ngasih burung, ini saya berjalan 3 hari untuk membawa burung ini, saya bawa ke Pak Bung Karno gitu, kan Soekarno. Bung Karno bilang, kalau ini diberikan saya akan saya lepas gitu. Karena Bung Karno kan di penjara di mana-mana ya. Dia merasa menjadi di dalam sangkar burung itu. Jadi dia ada
semacam konflik batin kalau dia harus mengurung, memenjarakan burung gitu ya. Nah, jadi aku ketika akan ditawari burung, saya nggak mau aku gitu. Memenjarakan. Dia memenjarakan gitu. Jadi ini loh Mas ya. Jadi temuan seperti ini yang oral literature ini yang di Eropa nggak ada gitu. Betul. Jadi makanya kenapa Sartre tidak mau menerima Nobel Sastra dari Pak Nobel yang ada di Alfred Nobel yang di itu Stockholm itu, karena jangan sampai institusi Eropa ini menguasai dunia. Biarlah Swiss, biarlah Indonesia atau belahan negara lain hidup dengan caranya sendiri, dengan gayanya sendiri seperti tadi storyteller Lex Sutris tadi itu, karena ada orang sakit gitu kan. Jadi Nobel ini menjadikan patokan di dunia sekarang ini. Ini loh yang tidak disukai oleh Sartre. Kira-kira seperti itu. Kalau sekarang Mas itu Lex Sutris itu bisa bikin podcast. Jadi storytellingnya, penceritaannya bisa didengarkan berulang-ulang. Jadi dia nggak harus datang besoknya Mas diulang. Iya, betul. Kalau sekarang sih menurut saya di Norway itu kan accessibility. Semua orang harus punya, misalnya orang yang punya disabilitas dan sebagainya itu harus mendapatkan informasi, kesempatan mendapatkan informasi harus sama dengan yang lain. Jadi semua buku ada audiobooknya di sini, Mas. Betul. Dan audiobook itu kayaknya sekarang sudah jadi tren, buku yang dibacakan oleh orang, dan kadang-kadang pembacaannya itu sama seperti mungkin Lettres itu. Jadi bukan sekedar kata per kata, tapi dia merubah suaranya. Kalau ada dua karakter yang berbeda, suaranya jadi berbeda. Kadang-kadang ada yang dua orang kayak radio, sandiwara radio. Sampean ngalami nggak, Mas? Sandiwara radio waktu di Indonesia? Iya, ngalami. Nah, kayak gitu. Ya. Saya mengkonsumsi buku dengan dua cara, Mas. Jadi yang sastra saya baca langsung buku, tapi kadang-kadang buku yang praktis-praktis yang ada urusan sama kerja sambil jalan kaki dengan audiobook itu. Saya dulu waktu kuliah, saya sempat jadi tukang pos, Mas. Jadi tukang pos di Norwegia itu kalau musim panas menyenangkan sekali karena suara alamnya indah dan sebagainya, walaupun kontur geografisnya naik turun agak berat dorong, tetapi indah. Siksaannya itu ketika musim dingin, ketika salju itu tebal nggak karu-karuan, kita harus keluar -15, ngangkat berkilo-kilo katalog IKEA dan surat-surat lainnya. Tapi itu saya jalani, itu saya biasanya tuh 3-4 jam di luar itu. Setelah disortir di dalam kantor atau di dalam kantor pos, bawa keretanya itu jalan satu kode pos, itu sekitar 4 jam maksimal. Nah, itu saya pakai buat dengerin audiobook, Mas. Bisa 2 buku itu 2 hari sekali jalan, karena satu buku kan biasanya, satu buku 400 halaman itu biasanya 7-8 jam. Nah, itu 4 jam kali 2. Menurut saya itu produktif banget itu. Ya, saya sedang berbicara dengan penulis, rugi banget kalau saya nggak nanya bagaimana proses Mas menulis mulai dari ide terus sampai jadi itu apa, Mas? Kira-kira bisa nggak cerita, Mas? Ini yang travel writing ya, Mas? Yang mana aja, Mas? Saya menulis novel pertama kali, judulnya Pegadaian, tahun 2005 ya. Saya bedah di Surabaya waktu itu tahun 2005. Dan itu merupakan biografi novel saya selama saya tinggal di Bali selama 7 tahun ya. Jadi tiap lebaran saya pulang ke rumah, lebaran ke kampung itu. Tradisi itu karena ibu selalu naruh barang perhiasan di Pegadaian, sehingga saya tulis judulnya Pegadaian gitu. Kalau itu memang berdasarkan biografi novel ya. Dan aku dengar memang orang yang menulis fiksi itu biasanya yang fiksi pertama itu biasanya yang terkait dengan emosional diri sendiri gitu. Telah tahu lama-lama akan menjaga jarak dan akan membuat kreasi-kreasi yang baru. Itu kalau yang fiksi ya, Mas ya. Kalau ya aku baru nulis novel 1 itu, tapi ada 1 novel yang sudah saya tulis ini tapi masih masih disimpan.
kalau yang travel writing itu kita di Eropa tadi saya bilang kita dimudahkan oleh fasilitas perpustakaan. Misalkan saya di Paris itu ada tempat mangkal-mangkal itu seperti Shakespeare Company dan itu ada di situ. Tinggal kita ngikuti itu aja gitu. Setelah dipadukan dengan peristiwa saat kita bertemu di situ gitu. Ketika saya di Shakespeare Company itu mungkin setiap saya ke Paris pasti ke Shakespeare Company, mungkin 4 kali saya ke Paris. Tetapi yang paling menonjol itu ketika saya bertemu itu orang Korea itu, cewek Korea, tidak punya tempat tidur, dia tidur di situ, tapi bersih-bersihkan gitu. Kalau tidak dia tidur di taman gitu loh. Jadi yang gitu-gitu saya tulis gitu. Dengan sedikit sejarah tentang perpustakaan itu ya, pengalaman itu. Jadi kadang-kala waktu saya di Leningrad ada free program ada siang makan siang gitu, kita biasanya kan tinggalkan makan siang gitu. Makan siang bersama itu kita tinggalkan. Ngapain makan siang satu jam lebih kan, lebih baik untuk free jalan sendiri gitu. Aku udah nyari rumahnya Dostoyevsky gitu. Terus saya beritahu istri nih alamatnya ini. Kita cari bersama. Belum ada Google itu, Mas. Belum ada Google itu. Kita nyari bersama di buku itu. Ini kesini. Jadi istriku ini sebagai pemandu di jalan itu dia pinter ya. Karena dia orang Swiss bisa membaca peta gitu ya. Kiri kanan. Tahu-tahu ternyata itu pasar. Depan belakang rumahnya itu pasar. Depan pasar ikan itu rumahnya Dostoyevsky dan ada orang jualan BH, jualan telur. Nggak bayangkan ya orang Rusia yang besar gitu megahnya, ternyata ada orang jualan telur 2 itu, ada jualan BH gitu ya di belakang rumah Dostoyevsky itu. Meskipun aku nggak bisa masuk karena tutup, tapi kan aku bisa mendeskripsikan gitu. Itu saya mencatat. Mas saya tidak punya laptop, belum punya laptop, nggak saya tulis langsung, saya catat aja poin-poin utama yang penting-penting gitu. Catatnya di tempat, Mas? Di kertas. Bahkan kertas. Pada saat sedang di sana, pada saat di lokasi. Iya, saat di sana. Okay. Saat on the way itu saya catat di kertas gitu. Jadi saya kalau ke bepergian itu saya membawa buku-buku negara itu dan saya membeli buku kosong gitu. Saya tulis di Rusia gitu. Ya ke Rusia gitu. Dan suatu saat pas kita naik bis mau bepergian itu ya di Moskow keliling itu, aku lupa bawa buku catatan itu. Gitu. Tapi selalu ada aja nyelisep di buku di ransel itu ada buku novel gitu, bukan tulisan. Jadi sehingga aku nulisnya di belakangnya aja. Wah, kebetulan di sebelah kiri ada patungnya Tolstoy gitu. Gila nggak? Patung Tolstoy di pinggir jalan sendirian tak tulis gitu. Jadi aku nulisnya di belakang ini buku gitu. Tetapi begitu saya pulang ke Swiss, saya mulai rewriting lagi, menulis ulang lagi, diperpanjang. Tapi saya ragu ya Mas, di depan library Moskow ini ada patung. Dalam catatanku ini patungnya Dostoyevsky. Saya belum yakin karena aku belum Google, nggak ada Google-nya itu. Aku ngirim email ke National Library di Moskow. Ya, saya kirim dan fotonya tak kirim. Make sure ya, aku ingin tahu apakah benar ini patungnya Dostoyevsky. Dan dia jawab, oh betul itu. Ya, baru saya tulis. Jadi ini kayak seperti jurnalis ya Pak, seperti wartawan, fact checking. Iya, ya kira-kira seperti itu. Karena khawatir salah ya, khawatir harus make sure gitu. Tapi yang menolong bagi saya misalkan di makamnya Karl Marx di Soho London itu sana dijual banyak buku, dijual buku brosur-brosur. Wah ini yang materi itu. Ya, banyak itu ya, dan banyak yang tidak tahu ya bahwa di Kuba itu tiap hotel itu mempunyai perpustakaan di lobinya itu. Meskipun perpustakaannya Lenin 4 jilid gitu ya. Tapi perpustakaan. Dan Castro menganggap bahwa setiap kantor harus mempunyai perpustakaan sendiri gitu. Dan itulah yang menarik. Terus Mas, kalau misalnya tadi novel Pegadaian tadi, itu berapa lama penulisannya, Mas? Wah, itu nulisnya, jadi itu ditulis tahun 2000 ya. Saya tulis, jadi ya itu hasil dari mailing list Bumi Manusia itu ya. 1 tahun berdiri Bumi Manusia,
kita menerbitkan buku ya, administrasinya. Jadi Eka dan Linda menerbitkan buku, judulnya itu Sirkus Senyum gitu. Dan ternyata tulisanku dimuat di situ. Tulisanku tentang ziarah di makam Kafka dimuat di situ di halaman terakhir. Terus tahun pertama ini, tahun kedua aku tanya Eka Kurniawan, ini Kang, ini tahun depan mau ngapain nih? Ya Kang, kita udah selesai dengan itu, kita eksperimen buat novel. Jadi dia waktu nulis Cantik Itu Luka, aku nulis novel itu, novel Pegadaian, dan sharing gitu. Aku dibantu Kakak Eka untuk apa namanya? Saya bahasa Indonesia aku masih acak-acakan, nggak punya kamus KBBI gitu kan. Jadi masih ejaannya masih salah-salah gitu kan. Itu saya tulis kira-kira 1 tahun, kira-kira 1 tahun sampai selesai. Jadi ngobrol ini agak digression lagi Mas. Saya kan sedang kerjasama dengan Mas Eka nih, dengan penerbit barunya Moi itu, menerbitkan sastra langsung dari bahasa Norway ke Indonesia. Ya, yaitu yang sedang saya kerjakan sekarang itu judulnya Kristin Lavransdatter dari Sigrid Undset. Jadi itu sebuah trilogi. Yang pertama sudah terbit. Ya, saya sedang berjuang mengerjakan yang kedua. Tapi intinya saya ngomongin ini karena ternyata Mas kenal Mas Eka, mungkin suatu saat kita ngobrol bertiga ya, ini bakal seru deh. Novelku yang judulnya Catur, novelet ya, Catur. Ya. Karangan Yahudi, penulis Jerman, juga di tempatnya Eka. Sekarang dalam proses editing. Di Moi. Dia minta lagi. Memang Eka kan Moi ini kan memang yang saya dengar itu khusus menerbitkan karya asing yang penerjemahnya dari bahasa mother tongue-nya penulis itu kan gitu kan. Itu saya kira menarik sekali karena apa? Akan mereduksi belokan-belokan bahasa ini loh, misalkan kan gitu. Setuju. Kalau Franz Kafka menulis dari bahasa Jerman, terus diterjemahkan ke bahasa Inggris, baru ke bahasa Indonesia, kan gitu kan? Ya enggak? Jadi di situ ada belokan yang panjang gitu ya. Distorsi. Kalau dari mother tongue-nya itu reduksinya akan sangat minimal gitu. Jadi setelah di Eka kira-kira sebulan lalu dia beritahu aku, kan kalau bisa nih karena novelet ini pendek kecil gitu dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerbit lain gitu. Aku diminta untuk karya dia lain, Stefan Zweig namanya, sastrawannya Stefan Zweig. Oh iya. Yang meninggal di Brasilia, bunuh diri dengan istrinya itu. Dia minta ada novelet lain, ada kumcer lain atau prosa mini lain yang bisa digabungkan dengan novelet yang sudah saya terjemahkan. Jadi bagus itu saya kira. Ya. Saya setuju banget itu, bukan cuman menghilangkan distorsi lewat Inggris di tengah, tapi juga membuat ketersediaan buku-buku yang tidak berbahasa Inggris. Jadi kita kan market kita kan paling banyak buku-buku yang aslinya berbahasa Inggris karena itu gampang sekali mencari penerjemahnya. Dengan proyek ini menurut saya bahasa Norwegia, bahasa Jerman, kalau nggak salah Jepang, itu bisa langsung tersedia dari bahasa asli. Menurut saya itu bagus, Mas. Tapi niat saya nyebutin itu cuma suatu saat mungkin kita perlu ngobrol bertiga, ini bakalan seru. Kembali ke itu tadi, Mas. Yang saya tangkap dari catatan perjalanan yang Mas tulis, itu kan banyak ya biasanya buku itu kalau isinya informasi, itu seperti cerita terus jelek kayak di copy paste gitu informasi dari Wikipedia, jadi kelihatan nggak runtut gitu karena tiba-tiba bagian ini dijejali informasi. Yang saya seneng baca buku Mas itu nggak terasanya tuh nggak begitu. Informasi dengan kisah Mas sendiri itu saling berkelindan dengan cara yang bagus. Apakah itu sesuatu yang Mas niatin seperti itu atau bagaimana prosesnya? Apakah di rewrite berkali-kali? Jadi gini Mas, kebetulan saya menulis itu Wikipedia belum lahir. Jadi
Google juga belum lahir kayaknya. Iya, iya, Jadi iya. saya nulis tahun 2005, terbit 2008, 2012. Itu hampir tiap tahun aku menerbitkan Lorong Dunia itu. Jadi ada tiga jilid itu. Jadi durasi 4 tahun ini sambil saya jalan, sambil saya nulis yang sudah ditunjungi gitu. Sampai jilid ketiga ini ngos-ngosan, artinya kelihatannya udah nggak ada pasar lagi yang tertarik dengan ini ya. Meskipun aku masih ada beberapa negara, misalkan Kroasia, Sri Lanka, dan negara lain itu belum saya tulis gitu, karena kayaknya orang lebih suka itu, yang lebih suka visual tadi ya daripada writing gitu ya. Itu jadi kalau aku karena aku menulis itu travel writing dengan membawa buku, Mas ya. Saya kan tidak bisa atasnamakan ini sumber dari saya, ya enggak. Saya memberitahu ini puisi Association 1-2 ini miliknya Nietzsche. Ini ditulis waktu Nietzsche di Venesia misalkan. Jadi aku tulis apa adanya. Jadi maksudku apabila orang ingin melacak mau ini, ya silakan cari bukunya sendiri gitu kan. Dari buku ini gitu. Jadi tetapi ada bagian yang memang aku tulis secara naratif dari perjalanan dari A sampai akhir pulang lagi gitu. Nah, itu saya kombinasikan, terus saya terutama hal yang sangat menggetarkan ya. Misalkan mau berangkat ke bandara tiba-tiba keretanya nggak ada gitu, kan deg-degan gitu. Pulang lagi apartemennya tingkat atas dan itu pagi sekali gitu. Jadi itu waktu ke Budapest gitu ya. Jadi terus di sana di Budapest aku mau tur komunisme, ada tur komunis, itu ada tur komunisme. Aku mau lihat rumah komunis zaman dulu gitu. Ternyata saya pikir wah ini guide-nya pasti minimal seperti Che Guevara lah gitu ya. Ternyata itu guide-nya itu malah seperti yang halus, aduh. Seperti elektris. Iya, jadi terus dibawa ke rumah di bawah tanah gitu. Ini dulu tempat zaman komunis dulu, belajar di sini harus bukunya harus ya, jadi seperti itu Mas. Ini yang narasi ini saya angkut gitu, dan dikombinasikan dengan buku. Bagus Mas, saya menganggap saya duga Mas menerjemahkan sendiri puisi-puisinya itu kan, kayaknya Nietzsche yang ada di Venesia. Nah itu sentuhan Mas Sigitnya itu ada di situ gitu. Misalnya Fontana di Trevi, Mas Sigit sebutkan sumur. Kalau saya akan menerjemahkan menjadi air mancur. Tapi saya tahu betul itu Mas Sigit sedang berusaha anti klise ini. Atau begini Mas, itu awal-awal saya ini ya, itu kan awal-awal ya. Jadi memang saya tulis sumur, sebetulnya memang yang benar ya kamu itu. Karena saya sedang belajar pertama kali satu menulis travel writing, perjalanan di Roma gitu kan, satu lagi harus ada puisinya di situ gitu kan, ada puisinya. Jadi, harus ada puisinya. Jadi kalau aku mungkin terbawa juga di Indonesia itu kan yang namanya air mancur itu kan jarang kan, ya enggak jarang gitu. Adanya sumur lah. Gitu. Tapi dalam bahasa Jerman Mas ya. Oh ya? Itu Brunnen gitu. Brunnen itu sumur. Ya, Brunnen sumur. Yes. Itu bahasa Norwenya ada tuh Brunn. Mirip ya. Jadi itu sumur juga. Mas dia mancur ke atas atau enggak itu. Jadi itu Trevi di Brunnen, ada Brunn aus Trevi di bahasa Jermannya. Seperti itu. Iya Mas, saya merasa kita bisa ngobrol seharian ini, tapi saya menghormati waktu yang sudah Mas sepakati. Kalau saya sih bakal terus nih. Tapi sebelum kita akhiri episode ini, saya mau nanya satu Mas, karena saya tahu ya salah satu dari yang akan melihat video ini sedang berusaha menjadi penulis, tetapi masih butuh dorongan. Pasti ada banyak dorongan mental atau dorongan apa yang membuat itu nggak jadi-jadi. Kalau Mas ketemu orang kayak gitu, mau kasih nasihatnya kayak apa Mas? Jadi kebetulan saya sudah membaca bukunya Paul Arthur gitu ya. Jadi seorang pemuda dari Irlandia yang hidup di Paris gitu ya. Dia ketemu Jim Joyce gitu.
James Joyce, dia bilang, hey James Joyce, saya juga dari Dublin loh, dari Irlandia. Oh ya, saya sedang menulis novel nih, dan novelku ini nanti stylenya Prancis. Apa kata James Joyce? Tidak akan berhasil. Tulislah novel itu seperti darahmu yang mengalir di tubuh. Wow. Itu omongan James Joyce seperti itu ya. Jadi terus saya bandingkan lagi tadi ke Marcel Reich-Ranitzky. Ini paus kritikus sastra Jerman, sekarang udah almarhum ya. Dia itu di Jerman sangat dihormati. Pokoknya terkenal lah ya. Tiba-tiba ada anak muda datang gitu. Hai Pak Marcel, kira-kira seperti itu ya. Saya mau nulis novel ini. Gimana? Yang baik, nulis novel yang baik itu seperti apa? Oh, harus begini. Bla 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 bla. 2 tahun lagi datang bawa novel. Pak Marcel, ini novelnya udah jadi. Novel yang kamu bilang itu kemarin tahun 2 tahun lalu udah jadi ini loh. Kecewa deh ternyata. Aku bilang, loh, aku hanya memberitahu. Kok kamu tulis apa yang saya tulis? Jadi artinya kembali ke tadi teman yang ingin menulis itu lakukan aja sesuai Seperti dengan darahmu. Iya, seperti darah yang mengalir di tubuhmu itu. Jadi memang ada pengaruh dari luar. Mungkin kalau orang membaca, si Eka itu kadang-kadang kan disebut, oh ini Gabriel Garcia Marquez dari Indonesia. Tetapi itu bacaan itu paling hanya mempengaruhi beberapa persen yang tidak banyak itu. Tapi mayoritas akan kembali ke karakter penulis masing-masing. Saya pikir seperti itu. Dan minggu depan, Mas, hari Sabtu, saya kebetulan akan mendiskusikan sebuah novel dari penulis milenial dari Tulungagung. Hari Niskala namanya. Aku baru kenal. Dan aku juga belum baca bukunya, tapi aku dikasih draftnya, udah saya baca, selesai. Dan ini penulis baru yang tidak dikenal, dan bukunya juga baru lahir, baru tahun ini terbit gitu, dan tidak dikenal di dunia sastra kita. Belum. Aku justru suka gitu. Justru yang baru-baru ini orang harus diberi semangat, diberi spirit gitu ya. Tanpa harus digembosin atau di ini. Dan ini minggu depan dari Sabtu ada Zoom dengan dia. Terima kasih. Itu dulu. Bagus sekali, Mas. Saya harap dialog ini bukan dialog yang pertama dan bukan yang terakhir. Maksudnya bukan yang terakhir. Semoga kita bisa ngobrol yang lain. Saya merasa ngobrol sama Mas Sigit ini nggak bakal selesai nih. Dan saya sebenarnya jadi termotivasi untuk membaca Kafka, mungkin habis itu James Joyce supaya bisa ngeladenin Mas Sigit. Gitu dulu ya, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Saya. Yuk, terima kasih. Salam buat keluarga di Luzerne. Sampai ketemu lagi. Salam Mari, juga. Mas. Sampai. Yuk.